warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hanina Nuranisya, NRP 5214-10037, jurusan Sistem Informasi, Fakultas Teknologi Informasi, Institut Teknologi 10 November. Dalam video kali ini, saya akan menampilkan mengenai tugas pendahuluan ketiga mata kuliah pengantar sistem operasi. Berikut videonya. Desktop environment merupakan tampilan grafis antarmuka pengguna atau Graphical User Interface atau GUI yang didesain untuk memudahkan user dalam mengakses dan menggunakan, mengkonfigurasi dan memodifikasi fitur-fitur dalam sebuah paket sistem operasi. Akan tetapi, hal ini atau pengguna GUI bukan berarti user dapat mengakses semua fitur dalam sebuah sistem operasi, di mana penggunaan baris perintah atau command line masih harus digunakan ketika user ingin mengakses secara mutlak sebuah sistem operasi atau full access. Desktop environment terdiri dari icons, windows, toolbar, folders, wallpaper, shortcut, dan desktop widgets. Desktop environment juga memiliki akses drag and drop dan fungsi lainnya yang membuat sebuah desktop environment menjadi lebih interaktif. Window Manager bertugas menyediakan Windows sebagai aplikasi yang dijalankan. Window yang dimaksud di sini adalah eksterior dari aplikasi yang berupa border, title bar, sistem menu, dan behaviornya. Berikutnya, saya akan mencoba beberapa perintah dasar di Linux. Pertama-tama, buka terminal terlebih dahulu. Lalu ketikkan cd. cd ini fungsinya untuk agar kita bisa masuk ke direktori atau file atau folder. cd kita ketikkan alamat yang kita ingin tuju, yaitu misalkan saya ingin masuk ke folder gambar ini. Caranya cd spasi home lalu slash nama Ubuntu saya, kemudian slash gambar, ketik enter. Nah, kita sudah berhasil masuk di folder gambar. Selanjutnya, kita akan mencoba membuat folder di dalam folder gambar ini tadi. Caranya mkdir, tuliskan nama folder barunya, misalkan coba. Sudah berhasil, ini tandanya folder coba sudah berhasil dibuat. Yang selanjutnya, kita akan mengcopy gambar cupcake ini. Caranya ketikkan cp spasi nama filenya .jpg spasi nama file baru, misalkan nina.jpg. Sudah berhasil. Lalu yang berikutnya, kita akan coba untuk memindahkan salah satu gambar yang ada di folder gambar ini agar bisa dipindah ke folder coba. Caranya ketikkan mv home, alamat gambarnya, misalkan kita akan memindah gambar cupcake. Lalu beri spasi, ketikkan alamat yang akan kita gunakan untuk meletakkan gambar cupcake itu. Seperti ini, lalu kita ketik enter. Sudah berhasil dipindahkan. Untuk lebih meyakinkan, kita coba buka di folder coba.
Sudah berhasil. Yang selanjutnya kita akan menghapus file cupcake ini. Caranya ketikkan rm kita harus masuk ke direktori ke folder coba dulu. Seperti tadi awalnya kita ketikkan cd home setelah itu ketikkan rm cupcake.jpg. Tada, berhasil dihapus. Lalu kita akan menghapus folder coba ini. Kembali lagi kita harus masuk ke folder gambar. Caranya ketik cd sudah masuk ke gambar. Lalu untuk menghapus folder berbeda dengan file tadi. Jika file hanya ketikkan rm, tetapi kalau folder kita ketikkan rmdir seperti ini, lalu nama foldernya, kemudian enter. Sudah berhasil dihapus. Yang selanjutnya, melihat banyaknya perintah yang ada pada terminal, mungkin kita merasa jenuh. Bagaimana cara kita untuk membuat tampilan terminal seperti baru lagi tanpa mengeluarkan terminal terlebih dahulu atau tanpa menutup aplikasinya terlebih dahulu? Caranya ketikkan clear lalu enter. Sudah berhasil, maka tampilan dari terminal sudah kembali bersih. Lalu kita juga bisa melakukan perintah untuk menutup aplikasi terminal ini. Caranya ketikkan exit lalu enter. Tada, berhasil. Repositori merupakan tempat penyimpanan ratusan aplikasi atau program yang telah diatur sedemikian rupa dan tersedia untuk dapat diakses melalui internet. Namun, repositori tidak hanya dapat diakses melalui internet saja, tetapi kita juga dapat menggunakan alternatif repositori lewat distribusi pada media lain seperti DVD, yang tentunya sangat membantu sekali untuk kita yang tidak memiliki koneksi internet yang cepat. Yang selanjutnya, saya akan mencoba untuk menginstal program atau aplikasi secara offline maupun online. Yang pertama, kita akan menginstal aplikasi secara offline. Caranya, kita harus menginstal aplikasi terlebih dahulu. Ini merupakan aplikasi yang sudah saya install tadi. Saya install dari alamat web apt-stripweb.dashi.at. Lalu ketikkan VLC di sini dan saya mendownload yang paling atas. Terserah Anda mau aplikasi seperti apa, ini cuma sebagai contoh. Lalu kita akan buka terminal, ketikkan sudo kemudian enter, masukkan password. Lalu kita install aplikasinya. apt-get lalu spasi, nama aplikasinya adalah
LibA.js. Nah, di sini tidak bisa dioperasikan. Mengapa demikian? Karena hal tersebut merupakan masalah dependensi. Sedangkan dependensi itu sendiri merupakan keterkaitan antar satu aplikasi dengan aplikasi yang lainnya. Jadi, di aplikasi yang tadi saya download itu bisa saja merupakan dependensi dari aplikasi-aplikasi di bawahnya. Jadi, saya hanya bisa menginstal aplikasi tersebut jika saya menginstal semua aplikasi yang saling berketerkaitan dengan aplikasi yang saya download. Yang kedua, saya akan menunjukkan cara untuk menginstal aplikasi secara online. Gampang saja, langsung buka Ubuntu Software Center. Misalkan kita ingin mendownload SuperCalc. Di sini SuperCalc berbayar. Jika gratis, di bagian sini langsung ada tulisan install. Karena ini berbayar, maka kita buy. Lalu aplikasi akan berhasil diinstal. Yang selanjutnya, saya akan mengganti tema, mengganti wallpaper, dan mengganti icon. Caranya, klik kanan, lalu change desktop background, ditunggu. Lalu pilih wallpapernya, misalkan ini. Sudah berhasil terganti seperti ini. Lalu kita pilih tema, misalkan Radiance. Berubah, berhasil. Kemudian kita akan mengatur ikonnya menjadi lebih besar. Kita geser ke kanan. Nah, ikonnya berubah menjadi sangat besar sesuai dengan keinginan kita. Baik, yang berikutnya saya akan menampilkan info pada desktop terminal menggunakan aplikasi Screenfetch. Caranya, buka terminal, kemudian lakukan seperti yang saya lakukan. Pertama-tama kita akan menginstal Screenfetch dependency. Kita tunggu sampai prosesnya selesai.
Nah, jika sudah, kita akan menginstal Screenfetch-nya. Pertama-tama kita akan membuat folder tujuan penyimpanan. Caranya mkdir Screenfetch. Karena nama saudara kita beri nama 1 misalkan. Lalu kita masuk ke direktorinya. Kita sudah masuk, lalu kita download aplikasinya. Sudah berhasil. Lalu selanjutnya kita akan melakukan permission file agar Screenfetch ini mudah dieksekusi dalam Linux kita. Caranya ketikkan chmod spasi plus x spasi Screenfetch. Berhasil, lalu jalankan aplikasinya. Nah, ini dia aplikasi. Yang berikutnya kita akan membuat user baru. Caranya ketikkan grup add, lalu nama grupnya, lalu kita akan menambah user di dalam grup tersebut. Caranya ketikkan user add kemudian -g untuk nama grup, untuk ini sysop ini adalah nama user baru, kemudian -p untuk menambah passwordnya 1234. Untuk mengecek kita ketikkan id sysop di sini bahwa sudah ada user sysop di dalam grup will. Selanjutnya kita akan membuat user di mana user itu merupakan user system. Caranya sama seperti tadi, user add -r. -r ini merupakan perintah untuk membuatnya menjadi user system. Lalu spasi nama saya, kemudian -p untuk memberikan passwordnya adalah NRP saya, kemudian enter. Nah, untuk mengeceknya kita ketikkan get spasi /etc spasi passwd. Di sini sudah ada user sysop dan user Nina. Demikian dari saya. Bila ada kurang atau salahnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.